kebenaran kami berani untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu izinkan saya pagi hari ini berbagi kepada kita bersama tentang persoalan mengumpulkan harta. Jadi kalau saudara sudah siap, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan ayat 24, Bapak Ibu. Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan ayat 24. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita bersama. Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan ayat 24. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, mari kita kembali dulu, Bapak Ibu, ke ayat yang ke-19. Di ayat 19, Alkitab tuh bilang begini, Pak Ibu, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalimat ini seringkali menjadi kontradiksi gitu. Ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Nah, pihak yang kontra terhadap kalimat yang tertulis pada ayat 19 yang baru saja saya bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Yang kontra bilang begini, secara kita hidup di bumi, kita harus makan, kita harus belanja, kita harus bertahan hidup. Nah, kalau nggak mengumpulkan harta di bumi, itu bagaimana gitu? Ya, itu yang kontra. Nah, kebenarannya adalah begini, supaya Bapak, Ibu, dan juga saya tidak kontra ayat ini dengan pemikirannya kita. Begini, kalimat dalam bahasa Indonesia, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu tuh lebih jelasnya kalau saudara baca Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, lalu saudara juga baca Alkitab terjemahan bahasa Yunaninya. Sebab dalam Alkitab, sederhana saja, dalam Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bilang begini, Bapak Ibu, lay not up for yourself treasures upon earth. Jadi, Alkitab tuh sebenarnya bilang begini, jangan mengumpulkan harta di bumi, harta untuk diri sendiri. Gitu kira-kira. Jangan mengumpulkan atau jangan menyimpan harta untuk diri sendiri selama kita ada di bumi. Berarti Alkitab lagi bilang, bekerja keras, membangun usaha, harta kita terkumpul, itu nggak salah dengan itu. Tetapi ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya mengumpulkan harta, lalu menyimpan harta, cuman untuk kepentingan diri sendiri, nah itu salah. Sebab, kenapa salah? Sebab Alkitab bilang, siapapun yang mengumpulkan harta, lalu menyimpan dengan orientasi hanya untuk diri sendiri, ini yang Alkitab bilang. Kenapa salah?
Sebab harta apapun yang saudara dan saya simpan atau kumpulkan dengan orientasi diri sendiri, Alkitab bilang, satu, akan berkarat, dua, akan dirusak, tiga, akan dibongkar, empat, jelas akan dicuri. Berarti Alkitab bilang, selama orientasinya cuma untuk diri sendiri, jelas saudara dan saya punya harta akan apa tadi? Berkarat, lalu rusak, lalu dibongkar, lalu dicuri. Nah, mari saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan dirusak, Bapak Ibu. Harta yang bakal dirusak oleh pencuri itu sendiri. Nah, dirusak, kata Yunani menggunakan kata afaniso. Afaniso itu artinya adalah begini, harta apapun yang saudara dan saya simpan untuk diri sendiri atau kumpulkan untuk diri sendiri, itu pasti nanti akan dikorupsi oleh orang lain. Atau diambil oleh orang lain, itu kata merusak. Gitu. Nah yang berikutnya, kata merusak, afaniso, itu artinya adalah begini, pasti akan habis. Semua harta yang cuma disimpan atau dikumpulkan untuk diri sendiri, saya ulangnya Bapak Ibu, akan dikorupsi oleh orang lain, dua, pasti akan habis. Sebanyak apapun itu, Alkitab bilang, pasti akan rusak atau pasti akan habis. Berikutnya, kata merusak itu artinya adalah begini, saudara dan saya akan dihancurkan oleh harta itu sendiri. Makanya kenapa Alkitab menegaskan kepada Bapak Ibu dan juga saya, jangan simpan untuk diri sendiri. Sebab kalau kita simpan harta untuk diri sendiri, itu salah. Kenapa salah? Sebab, saya ulang ya, akan dikorupsi, siapapun yang ada di dekatnya kita itu akan korupsi kita punya harta, jelas. Dua, saudara dan saya punya harta yang kita simpan untuk orientasi diri sendiri bakal habis. Tapi yang ketiga, saudara dan saya itu akan mengalami hancur di dalam kehidupannya kita. Hubungannya kita dengan siapapun itu akan hancur, lalu apapun itu akan direnggut dari kita. Hubungan akan direnggut dari kita, damai sejahtera akan direnggut dari kita. Makanya dari awal ini yang Yesus ajar, kalau mau simpan harta, kumpulkan harta, boleh. Tapi orientasi nggak boleh untuk diri sendiri. Sebab itu akan membahayakan hidupnya kita sendiri, Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah harta? Kata harta, bahasa Yunani menggunakan kata taisauros. Taisauros itu arti yang pertama adalah kekayaan. Saudara sebutkan saja model dari kekayaan. Selama itu adalah kekayaan, maka ini yang Alkitab bilang, jangan kumpulkan untuk diri sendiri. Dua, harta karun, Bapak Ibu. Harta karun itu kan berarti kan begini, kekayaan yang kita tidak cuma punya satu atau dua, kekayaan yang berlipat-lipat sampai terkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Sudah? Tiga, harta atau taisauros, itu artinya adalah begini, tujuan utama, harta yang kemudian menjadi tujuan utama. Makanya coba saudara lihat, ayat 19 itu sebenarnya bilang ini buat kita. Orientasi hidup jangan cuma tentang harta saja, dan yang kedua, orientasi hidup jangan sampai hanya terfokus kepada diri sendiri saja. Yang utama dalam hidup ini itu bukan harta. Yang utama dalam hidup ini itu bukan diri sendiri. Itu yang ayat 19 bilang. Bapak, Ibu, dan juga saya harus merdeka di dalam pemahaman ini. Supaya pada akhirnya, kalau toh kita bekerja, kalau toh kita membangun usaha, lalu Tuhan memberkati kita dengan penambahan harta dalam kehidupan kita, jelas kita tahu, penambahan harta yang terjadi dalam kehidupan kita bukan tujuan utamanya. Sebab tujuan utama kita dalam kehidupan adalah Tuhan dan kehendak Tuhan. Bukan sekedar harta semata atau uang semata. Dua, kekayaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, orientasi kita akan tetap mengacu kepada Kristus yang utama.
kita tidak mengacu kepada diri sendiri yang utama. Nah, itu yang Alkitab bilang kepada kita, bahwa ayat 19, jangan pernah kumpulkan harta untuk orientasi diri sendiri. Itu jelas. Lalu begini, Alkitab juga ada bilang, siapapun yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri, maka hartanya mereka itu akan dibongkar. Kata dibongkar di situ, Bapak Ibu, itu diambil dari kata Yunani diorizo. Diorizo itu artinya adalah begini, harta itu akan menjadi sumber pecah belah, sehingga akhirnya tidak ada kesatuan dalam hidup saudara. Makanya udah menjadi rahasia umum Bapak Ibu, bahwa siapapun yang hidup hanya berorientasi kepada diri sendiri dan menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama dalam kehidupan pribadi. Nah, ini yang terjadi kan dalam kehidupan mereka. Mereka satu keluarga itu bakal mengalami rusaknya komunikasi, kesatuan akan terpecah belah, sehingga tidak akan terjadi harmonis dalam sebuah hubungan. Makanya ayat 19 ini sebenarnya adalah ayat yang sangat penting. Ingat, saya garis bawahi. Saudara dan saya boleh bekerja, saudara dan saya boleh membangun usaha, Tuhan memberkati kita, harta menjadi semakin berlimpah dalam kehidupan saudara dan saya, namun ingat baik, hati kita, hidup kita tidak menjadikan harta sebagai hal yang paling utama. Sebab yang harus tetap menjadi utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan dan kehendak-Nya. Lalu yang kedua, kita tidak mengumpulkan harta hanya untuk dimakan oleh diri sendiri, hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri. Sebab di atas kehidupan kita ada kehendak Tuhan dan ada Tuhan sendiri yang harus kita perhatikan bagaimana tuntunannya buat hidup kita berkaitan dengan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu, itu ayat 19. Nah, mari kita lompat ke ayat yang ke-20. Di ayat 20 ini yang Alkitab bilang, kalau mau kumpulkan harta, nah ini menarik nih, Alkitab bilang di ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kata sorga di situ itu menggunakan kata oranos. Oranos itu kan artinya adalah begini, tempat di mana Tuhan bertahta. Tempat kekekalan gitu. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, kaitan antara ayat 19 dan ayat 20 adalah begini. Kalau mau bekerja diberkati oleh Tuhan, harta terkumpul, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan mengalokasikan segala sesuatu cuma untuk diri sendiri. Ingat itu baik. Lalu ayat 20 bilang, kalau mau kumpulkan harta, kumpulkan bagimu harta di sorga. Tadi saya bilang kepada saudara, orientasi yang utama dalam hidup kita bukan harta. Yang utama dalam hidup kita itu Tuhan dan kehendak-Nya. Makanya ayat 20 bilang, kumpulkan harta di sorga. Orientasinya harus kepada Tuhan yang sedang duduk di atas tahtanya. Orientasinya harus kepada kekekalan. Jadi harta yang kita punya pun, keutamaan Tuhan itu tidak terkalahkan oleh harta. Pengabdian kita kepada Tuhan itu tidak terkalahkan oleh harta. Orientasi kita dalam hidup kaitannya dengan harta bukan untuk diri sendiri, tetapi orientasi kita dalam hidup karena Tuhan menjadi lebih utama dalam hidupnya kita, maka harta kita itu harus diarahkan, diorientasikan kepada Tuhan punya kehendak, bukan diri sendiri. Sebab percayalah Pak Ibu, kalau orientasi kita cuma diri sendiri, kita rugi. Tetapi kalau saudara dan saya berorientasi kepada begini, Tuhan punya kehendak buat saya punya hidup berkaitan dengan harta yang Tuhan berikan kepada saya hari ini, itu apa? Kalau orientasi kita adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita berkaitan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka lihat ayat 20, Alkitab bilang,
Hubungan apapun yang saudara dan saya terlibat di dalamnya, itu tidak mungkin akan rusak karena harta. Dua, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan keadaan begini, dikorupsi oleh orang lain hartanya kita, karena hartanya kita telah kita dedikasikan untuk Tuhan punya kehendak dalam kehidupannya kita. Makanya kenapa Alkitab bilang bahwa begini, kalau kita dedikasikan harta yang kita kumpulkan untuk Tuhan punya kehendak dalam hidupnya kita, ini Pak, Ibu, harta saudara dan saya nggak mungkin habis. Tidak akan pernah mungkin habis. Jadi lihat tuh, harta Tuhan percayakan kepada kita, tapi kita tidak kumpulkan untuk diri sendiri. Kita kumpulkan tentu saja, kita bisa nikmati, kita bisa pakai untuk makan, kita bisa pakai untuk hidup, tetapi ada kehendak Allah atas harta itu juga, yang kita harus gunakan harta kita untuk mengerjakan kehendak Allah. Kalau itu yang menjadi tujuan kita dalam hidup, nanti saudara lihat saja. Semakin saudara memakai harta saudara untuk kepentingan Tuhan punya kehendak, saudara cek aja, harta saudara tidak mungkin habis. Tidak mungkin habis. Semakin saudara dan saya pakai hartanya kita untuk kepentingan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, atau untuk kepentingan Tuhan. Hubungan saudara dan saya dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita, dengan saudara-saudaranya kita, itu tidak mungkin rusak karena persoalan harta. Bapak Ibu, sekian waktu terakhir saya harus berhadapan dengan kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan harta. Saya harus berhadapan dengan sanak saudara yang kemudian bertengkar hebat sampai harus masuk ke ranah hukum hanya gara-gara berebut harta seorang akan yang lain. Masing-masing ingin mencari mendapatkan haknya, tapi ada juga pihak yang berupaya untuk merampas hak orang lain gitu. Nah, ini yang Alkitab bilang dari awal, bahwa kalau toh harta ada, jangan kumpulkan untuk diri sendiri. Jangan rampas haknya orang lain. Menjadi tamak dalam kehidupan, jangan kerjakan itu. Kalau saudara dan saya tempuh jalan itu, ingat tadi Alkitab bilang, hubungan kita akan rusak dengan orang, apapun, sebanyak apapun kita kumpulkan, itu pasti akan habis. Saudara dan saya tidak akan pernah menikmati damai sejahtera, kita tidak akan pernah mengalami apa yang dinamakan dengan kesatuan, tetapi pecah belah akan terjadi karena orang tidak mendedikasikan harta untuk kepentingan kehendak Tuhan, dan yang kedua, untuk kepentingan kekekalan. Makanya, coba saudara buka dengan saya dalam Kolose pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 4, Bapak Ibu. Saya baca. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kalau pertanyaannya adalah begini, kalau Tuhan berkati kita, lalu kita punya banyak, boleh nggak kita makan enak? Makan aja, Bapak Ibu. Boleh nggak kita belanja-belanja untuk kita nikmati gitu? Boleh. Tetapi ingat, orientasi tidak boleh berhenti untuk diri sendiri. Saudara dan saya harus naik kepada level berikutnya. Dedikasikan apapun yang kita punya untuk Tuhan punya kehendak. Selama makan cukup, kita belanja-belanja cukup. Sisanya Bapak Ibu, sisanya apapun yang berkelimpahan dalam kehidupan kita, selama kita udah cukup, sisanya pakai untuk Tuhan punya kehendak. Sebab Tuhan tidak pernah berkehendak supaya saudara dan saya kelaparan di bumi. Enggak. Kita kerja, kita harus makan. Kita kerja, kita harus nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apapun hasilnya kita tetap harus pakai untuk kepentingan mengerjakan Tuhan punya kehendak. Coba, Kolose pasal 3, saya baca ayat 1 sampai 4. Sudah ya Bapak Ibu, saya baca ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita, garis bawahi, menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ingat ya, tadi saya bilang orientasi kepemilikan harta bukan untuk diri sendiri. Tapi orientasi kepemilikan harta adalah untuk kepentingan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sudah lihat. Kolose pasal yang ketiga, ayat-ayat yang 1, 2, 3, 4 yang tadi saya baca, ini yang Alkitab bilang di ayat 1. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ingat, tadi Alkitab bilang, kumpulkan harta di sorga, tempat di mana Tuhan bertahta. Lalu yang kedua, pikirkan realita dari sorga itu sendiri. Ayat 3 Alkitab bilang, ayat 4 Alkitab bilang, Kristus itu hidupnya kita. Pikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan Kristus di dalam kita. Kehendak Kristus di dalam kita. Tuhan maunya apa? Dengan harta yang Dia percayakan kepada kita, harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan maunya apa? Di samping kita pakai untuk makan, di samping kita pakai untuk belanja-belanja, untuk dirinya kita, untuk keluarganya kita, oke. Di atas semuanya, Tuhan maunya apa? Apa yang saya bisa kerjakan di dalam kehendak Tuhan dengan menggunakan hartanya saya? Nah, ini penting, Bapak Ibu. Karena Alkitab udah bilang, kalau ini yang kita kerjakan, ingat, rumah tangga kita akan tetap hidup dalam kesatuan. Hubungannya kita tidak akan rusak hanya gara-gara harta. Apapun yang kita kumpulkan tidak akan habis. Karena apa yang kita kumpulkan, kita dedikasikan kepada Kristus yang hidup di dalam kita. Kehidupan utama kita, yaitu Kristus dan kehendaknya. Amin. Nah, sekarang coba saudara lihat dengan saya di ayat 21. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ingat, dari tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, hartanya kita orientasi harus kepada Kristus dan kehendaknya. Kristus adalah hidupnya kita. Harta bukan hidupnya kita. Yang utama dalam hidupnya kita adalah Kristus. Yang utama dalam hidupnya kita bukan harta. Sebab kita mengetuhankan Kristus dan harta bukan Tuhannya kita. Makanya harta atau kekayaan bukan yang utama dalam hidupnya kita. Sebab coba saudara lihat, ayat 21 bilang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya jelaskan dulu ya, Bapak Ibu. Kata hati di situ kardia. Kardia itu artinya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kardia atau hati itu artinya adalah juga begini, pusat dari kehidupan spiritual. Berarti Alkitab bilang, kalau hartanya kita berada pada, berorientasi kepada self semata, yang terjadi adalah pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara dan saya, itu akan cuman terfokus kepada hartanya kita, itu jelas. Tapi yang kedua, ini yang Alkitab bilang, pusat dari kehidupan spiritualnya kita, pusat dari kehidupan rohaninya kita, itu bukan Tuhan, tapi harta. Makanya tadi saya bilang kepada saudara dan saya, ayat 19 dan ayat 20 tuh ajar ini buat kita. Kumpulkan harta di bumi boleh? Boleh. Tetapi ingat, orientasi jangan untuk diri sendiri. Orientasi itu harus kepada Tuhan punya kehendak apa. Sebab begini, harta yang saudara dan saya kumpulkan untuk diri sendiri bukan hanya rusak hubungan, pecah belah hubungan, bukan hanya akan habis, tetapi ternyata di ayat 21 Alkitab bilang begini, spiritualitasnya kita, kehidupan rohaninya kita, kalau berpusat kepada harta aja, itu akan hancurkan kita. Kita akan menjadi manusia yang sangat tidak rohani, Bapak Ibu.
Tetapi kalau orientasi dari hartanya kita, kekayaannya kita adalah keutamaan Kristus dan kehendaknya, itulah yang akan membuat saudara dan saya bukan hanya sekedar dikenal sebagai orang-orang yang punya harta banyak, sebagai orang-orang yang kaya, tetapi saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat rohani, orang-orang yang sangat spiritual dalam hidupnya kita. Mengapa? Sebab pusat kehidupan kita itu bukan hartanya. Pusat kehidupan kita itu Kristusnya. Amin. Bapak Ibu, banyak orang yang punya harta. Banyak orang kaya yang berorientasi hanya kepada harta, yang mengutamakan harta dan bukan mengutamakan Kristus. Mereka bisa memberi dalam jumlah banyak untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, tetapi secara kehidupan spiritual mereka tidak dewasa. Saudara cek aja, sebab sudah ada banyak kasus dalam kehidupan. Orang bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, tetapi dalam kehidupan kerohanian mereka, mereka tetap kekanak-kanakan. Mereka tidak teruji sebagai orang-orang dewasa. Dedikasi kehidupan mereka bukan kehendak Allah, sebab dedikasi kehidupan mereka adalah untuk diri sendiri. Makanya waktu Yesus mengajarkan tentang persoalan harta di bumi, kekayaan di bumi, ini yang Yesus bilang, ingat, orientasi jangan kepada self. Kalau kamu mengumpulkan harta cuman kepada self, yang utama dalam kamu punya hidup adalah harta, dan yang utama dalam kamu punya hidup bukan Tuhan dan bukan kehendak Tuhan, ujung-ujungnya begini Bapak Ibu, yang rusak itu kita. Tuhan ajar ini supaya saudara dan saya nggak rusak. Hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya tidak rusak. Kehidupan rohani saudara dan saya tidak rusak. Kita tidak menetap di dalam kekanak-kanakan, tetapi kita beranjak tambah lama, tambah dewasa di dalam Kristus. Pusat dari spiritualitas kita itu Kristus. Pusat dari kerohanian kita atau spiritualitas kita itu bukan lagi harta. Kita punya, kita bisa pakai untuk makan, kita bisa nikmati, tetapi kita tidak menjadikan harta sebagai yang utama dalam hidup kita, namun Kristus dan kehendaknya adalah utama dalam hidupnya kita. Amin. Coba sekarang saudara lihat dengan saya di ayat 22. Alkitab bilang, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya, mari saya jelaskan. Mata di situ, itu Alkitab menggunakan kata oftalmos. Oftalmos itu artinya adalah begini Bapak Ibu. Cara melihat. Cara memandang, cara kita berpikir. Berarti Alkitab bilang, kalau cara kamu melihat, kalau cara kamu memandang, kalau cara kamu berpikir itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya, terang, kata terang di situ, photeinos. Photeinos itu artinya hidupmu itu bakal terang. Kamu punya kehidupan itu bakal berkilau, bercahaya. Kata tubuh di situ berkaitan dengan kehidupan, Bapak Ibu. Jadi Alkitab bilang, kalau cara kamu melihat harta itu benar, kata baik di situ ya, kata baik ayat 22, itu diambil dari kata Yunani haplos. Haplos itu tajam. Jadi kalau cara kamu lihat harta, cara kamu memandang harta, pikiran kamu, cara kamu berpikir kaitannya dengan harta, itu tajam, maka yang akan terjadi adalah hidupmu itu akan bersinar. Tajam itu kan artinya begini Bapak Ibu. Tadi kan Alkitab sudah ajar, ayat 19, ayat 20, dan ayat 21. Harta hidupnya kita, itu kita tidak kumpulkan harta cuman untuk diri sendiri. Kita kumpulkan harta untuk kerjakan kehendak Tuhan. Nah, itu ketajaman cara berpikir, ketajaman cara melihat, ketajaman cara memandang. Kalau kita melihatnya dalam ketajaman yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saya itu punya hidup akan terang. Kita punya hidup itu akan bersinar. Tetapi, coba saudara lihat dengan saya ayat 23. Alkitab bilang, jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu, atau lebih tepatnya, gelaplah seluruh hidupmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Alkitab bilang, kalau kamu nggak tajam dalam cara berpikir, dalam cara melihat, atau dalam cara memandang harta, hidup kamu bakal gelap. Gelap, coba saudara kaitkan dengan yang tadi saya bilang. Hidup kamu akan hancur, kesatuan dalam hubungan akan hancur. Sebanyak-banyaknya kamu kumpulkan, pasti akan habis juga. Kalau toh kamu kumpulkan banyak, pasti akan dikorupsi sama orang. Nah itu kan nggak menyenangkan. Makanya kenapa Yesus bilang, cara berpikirnya, cara melihat hartanya, cara memandang hartanya, itu harus tajam, harus baik, harus benar. Bahwa saya bekerja keras, Tuhan memberkati saya, harta terkumpul dalam hidup saya nggak boleh makan untuk diri sendiri aja. Saya nggak boleh pakai untuk terfokus, terpusat kepada diri sendiri aja. Saya harus terfokus kepada Tuhan punya kehendak dalam hidupnya saya. Supaya pada akhirnya, kalau cara berpikir kita benar, maka teranglah saudara dan saya punya kehidupan. Hidupnya kita nggak akan rusak Bapak Ibu karena harta. Saudara dan saya nggak akan mengalami yang disebut dengan harta itu bakal habis. Harta saudara dan saya, kekayaan kita nggak mungkin habis Bapak Ibu. Sebab orientasi utama kita adalah Kristus dan kehendaknya. Amin. Makanya di ayat 24, ayat terakhir. Ini yang Alkitab bilang Bapak Ibu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Sekarang pertanyakan, tuannya saya harta atau tuannya saya adalah Kristus? Sebab kalau isi pikir kita, cara kita melihat bahwa harta yang adalah utama dan harta adalah tuannya saya menggunakan harta hanya untuk diri sendiri, kita bahaya. Tapi hartanya kita, tuannya harus Yesus. Kita harus pakai harta kita untuk kepentingan Tuhan punya kehendak. Cara kita melihat harta harus baik, harus tajam. Itu harus digarisbawahi. Makanya di ayat 24 Alkitab bilang, enggak ada orang yang bisa ngabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada, ingat, satu Allah, dua mamon. Pilihannya cuma dua. Kamu mau mengabdi pada siapa? Pada Allah atau pada mamon? Secara tadi saya sudah jelaskan kepada saudara dari ayat 19 sampai dengan ayat 23. Keutamaan Kristus itu harus tetap ada dalam kita. Keutamaan dalam cara kita melihat harta itu Kristus, bukan harta itu sendiri. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak Ibu kata mamon. Mamon itu diambil dari kata Yunani mamonas. Mamonas itu artinya begini, Bapak Ibu. Kepercayaan kepada harta. Percayanya bukan pada Kristus. Percayanya pada harta. Sehingga kita akan berseberangan dengan Tuhan. Ngelawan Tuhan. Langgar nilai. Ulang ya, mamon atau mamonas itu artinya adalah kepercayaan kepada harta atau kekayaan, sehingga kita ini akan berseberangan dengan Tuhan atau melawan Tuhan. Makanya tadi saudara ingatkan, saya bilang bahwa harta tadi, Alkitab bilang, oftalmos, itu adalah pusat dari spiritualitasnya kita. Hati. Kardia. Pusat dari spiritualitasnya kita. Kalau hati kita berorientasi kepada harta, maka spiritualitas kita akan melemah. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat tidak rohani. Nah, di ayat 24 Alkitab bilang, kalau tuannya kamu adalah mamon,
Kalau tuannya kamu adalah, kepercayaan kamu adalah harta, maka kamu akan selalu menentang Tuhan. Kamu akan mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran di dalam Tuhan. Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau keutamaan hidup kita adalah harta, hatinya kita terfokus kepada harta, spiritualitasnya kita akan merendah, akan mengecil, sehingga hidupnya kita akan selalu melawan Tuhan punya kebenaran. Makanya coba saudara lihat aja, orang-orang yang berorientasi hanya kepada percaya harta, hanya kepada harta itu sendiri, harta yang paling utama. Saudara cek aja, mereka selalu akan langgar prinsip benar dalam mengumpulkan harta. Cek aja. Makanya kenapa Alkitab bilang, nggak bisa ngabdi kepada dua tuan, nggak bisa. Sudah? Mamon atau mamonas, itu arti yang kedua adalah mendewakan harta atau mendewakan kekayaan. Arti yang ketiga dari mamon atau mamonas adalah ketamakan. Makanya tadi ayat 19, kamu jangan kumpulkan harta di bumi, orientasi cuman untuk diri sendiri. Ayat 19 kan tadi udah bilang. Ternyata ayat 24 bilang, kamu nggak bisa mengabdi kepada mamon atau kepada Tuhan. Nggak bisa, dua-duanya tuh nggak bisa. Berarti Alkitab bilang, kamu nggak bisa mengabdi kepada ketamakan. Sebab kalau kamu tamak, kamu mendewakan kekayaan, kamu menaruh kepercayaan kepada kekayaan, kamu pasti akan berseberangan dengan Tuhan. Spiritualitas kamu pasti tidak akan solid. Kamu pasti tidak akan menjadi orang yang spiritual, orang yang rohani, orang yang dewasa dalam Kristus. Itu nggak mungkin. Makanya tadi Alkitab bilang, oke, kumpulkan harta di bumi boleh, boleh. Tapi ingat, nggak boleh tamak. Nggak boleh kumpulkan cuman untuk diri sendiri. Nggak boleh percaya, menaruh percaya kepada harta. Nggak boleh mendewakan harta. Ingat, keutamaan kita, keutamaan dalam hidupnya kita adalah Kristus dan kehendaknya. Kalau toh saudara dan saya punya harta atau kekayaan Tuhan percayakan kepada kita, nah, gunakan harta tersebut untuk mengerjakan. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya tuntunan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita makan, kita pakai hartanya boleh, boleh. Tetapi ingat, kita nggak tamak. Kita nggak mendewakan harta kekayaan. Kita nggak menaruh percaya kita kepada harta kekayaan. Sebab kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Yang kita utamakan dalam hidupnya kita adalah Tuhan. Kita tidak tamak. Kita terfokus kepada harta kita terfokus untuk kepentingan. Kerjakan Tuhan punya kehendak, untuk Tuhan punya kepentingan. Kalau saudara dan saya melakukannya, selamat. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang mau pakai harta kekayaan dalam jumlah berapapun untuk kepentingan Tuhan. Alkitab bilang untuk kehendak Tuhan, Alkitab bilang gini, itu harta nggak mungkin habis, Bapak Ibu. Tidak mungkin habis. Dua, saudara dan saya punya hubungan tidak akan pernah dirusak karena harta. Makanya kenapa Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita taruh, kita letakkan kepada Kristus, supaya pada akhirnya kita bisa kerjakan kehendak Kristus, hatinya kita akan berada pada harta yang dipersembahkan kepada Kristus. Kehidupan spiritualnya kita akan menjadi semakin matang, teruji, dan dewasa. Banyak kok Bapak Ibu, somehow banyak juga orang-orang yang berlimpah harta kekayaan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sangat spiritual dalam kehidupan, sangat rohani di dalam Kristus. Kenapa itu terjadi? Karena mereka telah menemukan rahasia dalam kaitannya dengan mengumpulkan harta. Saya tidak mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Saya tidak menjadi tamak terhadap harta. Saya tidak menaruh percaya kepada harta. Saya mengumpulkan harta untuk kepentingan Tuhan dan Tuhan punya kehendak.
Saya mengutamakan Tuhan di dalam saya punya kehidupan. Saya lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada harta. Nah, orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang sangat rohani, hubungan mereka di dalam kehidupan sosial, di dalam rumah, di dalam keluarga tidak terganggu. Mereka semakin banyak gunakan harta mereka untuk mengerjakan kehendak Tuhan, harta mereka tidak pernah habis. Uji Bapak Ibu, uji kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan menemukan bahwa Tuhan tidak menipu. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini kita bisa jadikan pegangan dasar dalam kita membangun hidup, supaya seumur hidup waktu Tuhan memberkati kita, kita tidak mengabdi kepada harta, kita tidak menjadi tamak, kita tidak menaruh percaya kepada harta. Bagi kita, sekalipun Tuhan memberkati kita dengan banyak harta, Kristus tetap utama dalam hidupnya kita. Kehidupan rohani kita tetap menjadi semakin kuat di dalam Kristus. Kita tidak tamak, kita terfokus kerjakan kehendak Allah. Biarlah kemanapun saudara dan saya pergi, kita tetap dikenal sebagai terang itu sendiri, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya banyak orang melihat bahwa dedikasi hidup kita adalah Tuhan. Dedikasi kehidupan kita bukan untuk harta dan juga bukan untuk diri sendiri. Amin. Mari saya berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah kebenaran ini pada akhirnya menjadi dasar yang kuat, menjadi dasar utama di mana kami membangun kehidupan. Supaya waktu kami bekerja, supaya waktu kami membangun usaha, lalu Tuhan memberkati kami dengan cara yang hebat. Hati kami tidak terikat kepada harta, kami tidak menjadi tamak. Hati kami tetap ditemukan terikat kepada Kristus, terikat kepada kehendak Kristus. Hati kami tidak menjadi tamak, ya Tuhan. Kami mengabdi kepada Tuhan dan bukan mengabdi kepada harta. Supaya pada akhirnya, seumur hidup, kami akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa menggunakan harta untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya, hubungan kami tidak rusak. Apapun yang kami gunakan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, tidak akan pernah kami temukan habis dalam kehidupan. Kami berdoa biarlah waktu kami mengumpulkan, kami tidak mengumpulkan untuk diri sendiri, memegang saja, tetapi kami berani melepas untuk kepentingan Tuhan punya kehendak. Kami berdoa biarlah start dari hari ini, mata kami terang, cara kami melihat, cara kami memandang harta itu berbeda. Cara kami memandang harta itu sudah dipengaruhi oleh kebenaran yang ada pada pemikiran kami. Supaya waktu kami hidup di bumi dengan harta kami berhasil mengumpulkan harta di sorga. Supaya nanti pada akhirnya waktu kami bertemu muka dengan Tuhan, muka dengan muka, kami akan memperoleh upah kami dari Tuhan. Sebab Tuhan tahu dan kami juga tahu, semua harta yang Tuhan percayakan kepada kami gunakan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh kebenaran ini Tuhan meteraikan di dalam pemahaman kami. Waktu kami taat kepada firman Allah, kiranya Tuhan memberkati kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Amin. Dahsyat Kak Ona, luar biasa. Pengajaran Kak Ona pada pagi hari ini luar biasa.